Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sampaikan pelajaran yang berkaitan dengan pemahaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasari karena masih ada pertanyaan yang muncul dari dua hadis yang kesannya berlawanan secara zahir, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana memahami hadis itu. Apa hadisnya? Mari kita lihat. Pertama, hadis yang menjelaskan tidak ada penyakit menular. La adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada keyakinan terhadap kesialan dengan burung. Lalu ada satu hadis lagi. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana larimu dari singa. Mari kita lihat dan kita camkan hadis ini. Pertama, menjelaskan tidak ada penyakit menular. Lalu hadis yang kedua menjelaskan larilah dari orang yang sakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ketika perintah hadis yang kedua ini menyuruh lari dari orang yang sakit kusta, bukankah di situ dipahami secara dasar adanya penyakit menular? Kalau tidak ada penyakit menular, kenapa disuruh lari? Kan begitu pemahaman dasarnya. Lalu di hadis pertama, Rasul mengingatkan la adwa, tidak ada penyakit menular. Kedua hadis ini sama-sama sahih. Hadis ini sama-sama kuat. Tidak bisa kita hukumkan yang satu lemah sehingga tidak dipakai, yang satu kuat sehingga ini yang akan dipakai. Tidak. Kedua-duanya sama-sama sahih. Sementara pemahamannya secara zahir itu mengundang perlawanan. Secara zahir dan kasat mata kita memahami hadis itu. Nah, bagaimana penyelesaian dari pemahaman hadis ini? Inilah yang digali dan dikaji oleh ulama. Di dalam kajian ilmu hadis, hadis yang seperti ini namanya mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis yaitu hadis yang secara zahir maknanya berlawanan, tetapi dia mungkin dikompromikan. Di secara zahir bertolak belakang, yang satu begini, yang satu begini. Secara zahir maknanya berlawanan, tetapi mungkin untuk digabung. Ini yang diungkapkan oleh ulama, al-hadisul maqbul al-mu'arad bimislihi ma'a imkanil jam'i bainihima. Ma'a imkanil jam'i bainahuma. Mungkin digabung keduanya. Secara zahir dia berlawanan, tetapi dari segi maknanya bisa dicari penyesuaian. Nah, inilah hadis mukhtaliful hadis. Kita lihat bagaimana mencari penyelesaiannya. Yang satu mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Yang satu hadis mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari singa, larilah dari orang yang sakit kusta sebagaimana engkau menjauhi singa atau lari dari singa. Di antara kaifiyatul jam'i, cara menggabung hadis ini,
Ini penting untuk kita ketahui sehingga kita nanti tidak menjatuhkan satu hadis lalu mengangkat satu hadis, sementara kedua-duanya hadis sahih dan pesan Nabi yang harus kita amalkan. Nah, cara ulama menggabung hadis itu mari kita lihat. Pertama dan yang penting, kita ambil aja yang penting, walaupun berbagai macam pendapat ulama, kita ambil di sini mana yang cepat kita pahami, mudah kita cerna, dan sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menggabungkannya, hadis yang menjelaskan tidak ada penyakit menular, iya. Penyakit menular tidak ada. Lalu bagaimana dengan kok disuruh lari dari orang yang sakit kusta? Bukankah di situ dipahami bahwa ada penyakit menular dengan hadis yang menyuruh lari dari orang sakit kusta itu? Tidak. Pemahamannya tidak seperti itu. Menyuruh lari dari orang yang sakit kusta itu kata ulama sadduz zara'i. Artinya menutup pintu untuk jangan sampai kepada sesuatu yang salah. Apa yang salah di situ? Keyakinan. Dilarang untuk mendekat dengan orang yang sakit kusta atau disuruh lari dari orang yang sakit kusta, itu berjaga-jaga supaya jangan ada keyakinan nanti kalau karena takdir Allah kita kan tidak tahu. Kalau Allah mentakdirkan pula orang yang dekat dengan yang sakit kusta itu dia sakit pula, jangan ada anggapan nanti dia yang sakit itu tertular dari yang sakit pertama. Sementara hadis mengatakan tadi tidak ada penyakit menular. Lalu disuruh lari kenapa? Berjaga-jaga kalau takdir Allah nanti orang yang dekat dengan orang yang sakit itu dia diberi pula oleh Allah penyakit yang sama, jangan ada keyakinan bahwa dia itu tertular. Karena kalau Allah mentakdirkan tidak dekat dengan orang itu pun Allah bisa kasih penyakit yang sama walaupun dia berada di tempat lain. Allah bisa lakukan seperti itu. Nah, maka ulama memahami di sini untuk menggabung hadis itu, yang hadis pertama menjelaskan tidak ada penyakit menular, iya, tetap kita pahami seperti itu, bahwasanya annal adwa manfiyatun wa ghairu sabita. Bahwasanya penyakit itu tidak ada yang menular dan dia itu satu keyakinan yang sudah jelas. Lalu disuruh lari itu, ini namanya sadduz zari'ah, menutup pintu untuk supaya jangan muncul keyakinan yang salah nanti kalau orang berdekatan dengan yang sakit lalu diberi Allah pula penyakit yang sama, jangan muncul anggapan orang yang sakit kedua ini karena tertular oleh orang yang pertama. Ini dipahami oleh ulama bahwasanya kedua hadis itu bisa digabung. Nah, kalau secara zahir tadi seperti itu, maka digabunglah dengan cara seperti itu, sehingga hadisnya yang pertama kita tidak buang hadis itu, dan yang kedua juga hadisnya tetap kita amalkan, cuman pemahamannya adalah untuk berjaga-jaga. Jangan ada keyakinan nanti bahwasanya kalau ada orang yang dekat dengan orang yang sakit lalu dia dapat penyakit seperti itu pula, jangan dianggap ini tularan dari penyakit. Karena hadis mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tetap Allah yang memberikan penyakit itu. Ini keyakinan yang benar di dalam agama kita. Kalau diyakini nanti dia mendekat dengan orang yang sakit lalu dikatakan tertular karena memang dia dapat penyakit yang sama, maka di sini kata ulama faya taqid sihhatal adwa, berarti dia meyakini benar adanya penularan. Fayaqa'u fil ismi, lalu dia terjebak ke dalam dosa. Sementara ini tentu tidak kita inginkan. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah yang sering dipertanyakan itu, karena dua hadis ini akhir-akhir ini sering muncul sehingga ada
yang bertanya ingin mencari penjelasannya, maka di antara penjelasan yang ditulis oleh ulama ini di antaranya. Kita simpulkan itu supaya lebih jelas. Hadis yang pertama menjelaskan la adwa, tidak ada penyakit menular, benar. Lalu hadis yang kedua menyatakan larilah dari orang yang sakit kusta sebagaimana lari dari singa, itu juga benar. Cuman disuruh lari dari sakit kusta bukan karena takut karena penyakit itu menular, tapi untuk menjaga keyakinan kalau Allah takdirkan nanti dengan dekat orang itu dapat penyakit yang sama, jangan dikatakan itu tularan dari orang yang pertama. Yang memberi penyakit tetap Allah tetap sebagai yang memberikan itu. Tidak dekat orang itu pun kalau Allah memberi juga bisa, walaupun di tempat lain. Ini keyakinan kita umat Islam, dan begini di antara ulama memahami hadis yang dipertanyakan akhir-akhir ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.